sore hari ini kita akan melakukan press release adanya kegiatan tindak pidana orang yang melakukan penambangan tanpa izin, bagaimana dimaksud dalam pasal 35 IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian PR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan penjualan, IJP dan IUP untuk penjualan. Dan apa setiap orang yang turut serta melakukan serta menyuruh melakukan turut serta melakukan tindakan penambangan. Dengan adanya kejadian kemarin, sekitar pukul 3 sore, adanya longsoran tanah yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia, di mana setelah proses evakuasi dan korban-korban yang jenazah-jenazah yang sudah kita temukan, kita dapatkan, dikembalikan ke rumah keluarga. Tim Polres melakukan pencarian saksi-saksi dan akhirnya didapatkan keterangan bahwa ada 3 orang yang pada saat terjadinya longsoran berada di sekitar lokasi longsoran tersebut. Kemudian tim Polres, Polsek dan juga di backup oleh Dinsus Polda Sumatera Selatan mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang yang diduga bersama-sama melakukan kegiatan penggalian di lokasi penambangan tanpa izin tersebut. Untuk identitas pelaku, pertama B, umur 38 tahun. Perannya adalah turut menggali di lokasi penambangan dan cukup lama bekerja selama 6 bulan. Kemudian M, 26 tahun. Perannya adalah turut menggali juga di lokasi penambangan, baru sekitar 2 minggu berada di sana. Kemudian Dadang Supriyatna, 56 tahun. Perannya juga turut menggali di lokasi penambangan. Kepadanya diduga melanggar pasal 158 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara, itu pasal 55 KUHP. Dan kepadanya bisa dituntut hukuman 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Ini akan terus kami kembangkan, tidak hanya kepada orang-orang yang terlibat dalam penggalian, namun juga bisa mencari tahu apakah ada yang menyuruh melakukan penggalian, apakah ada yang mengorganisir mereka, mengajak mereka untuk bersama-sama melakukan penggalian di tempat tersebut. Namun kami mohon waktu untuk segera bisa menindaklanjutinya dan mencari saksi-saksi yang bisa membuat lebih terang pengembangan yang ingin kita capai tersebut. Demikian. Adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Masing-masing pelaku mendapatkan upah sesuai dengan jumlah karung yang didapatkan per orang per hari, dan itu dibayarkan oleh almarhum Purwadi yang juga tertimbun dalam longsoran tanah tersebut. Apakah Purwadi bersama-sama dengan orang lain membayar? Ini kita akan dalami terus untuk bisa mengembangkan kasus ini lebih terang dan lebih jelas lagi. Sama yang lain, Mahmud, M dan D juga motifnya sama. Rata-rata mereka mendapatkan per hari berkisar antara 150 sampai 250 ribu. Sehari-hari berkisar 80 sarungan mereka bisa menggali dan memenuhi karung tersebut. Dia sedang kita kembangkan sampai dengan saat ini. Yang bersangkutan masih belum bisa ditemukan di lokasi atau di dalam alamat yang disebutkan oleh saksi. Namun terus kita akan cari dan kita akan periksa. Ambil adalah melakukan status quo terhadap lokasi terjadinya kejadian. Jadi TKP kita nyatakan sebagai status quo dan dilakukan polis lain, dan tempat tersebut tidak diperkenalkan orang untuk masuk, bekerja atau melakukan kegiatan di tempat tersebut. Untuk kegiatan yang lain, tadi malam Pospida, Forkopimda Muara Enim, Bupati dan Dandim Bupati sudah menginstruksikan, mengumumkan bahwa mulai
hari ini melarang tiap orang melakukan kegiatan penambangan di tempat tersebut, dan diperkuat juga oleh Gubernur dalam kunjungannya tadi di lokasi bersama-sama dengan Kapolda dan Danrem untuk meminta seluruh masyarakat yang berada di lokasi ataupun sekitarnya untuk tidak lagi melakukan penambangan di tempat tersebut, dikarenakan pertama situasi cuaca yang sedang tidak bersahabat. Kita sudah mulai masuk iklim La Nina, di mana curah hujan sangat tinggi, kemudian struktur tanah berubah menjadi lembek dan bisa berakibat fatal terjadinya longsoran. Ini dasar kami, dasar Forkopimda tingkat 2 maupun tingkat 1 provinsi untuk di samping tetap mengedepankan asas kemakmuran untuk semua orang-orang yang mungkin saja mendapatkan sesuatu di dalamnya walaupun ilegal, namun kita sepakat untuk melarang semuanya dan kita akan menghentikan siapapun yang akan melakukan kegiatan tersebut, kegiatan penambangan di sana. Dan Bupati sudah akan membuat skep bersama untuk melakukan patroli di sekitar tempat tersebut. Jika masih ditemukan, tim patroli akan mengamankan orang tersebut. Sambil Bapak Gubernur juga tadi menyampaikan mungkin akan bisa dicari alternatif bagaimana regulasi yang bisa membuat masyarakat pun bisa mengolah lahan-lahan yang di dalamnya mengandung batu bara. Namun sampai itu proses berlanjut, status quo tempat tersebut dan lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Muara ini yang mengandung batu bara dinyatakan tidak boleh dilakukan penambangan. Selain tersangka bang, barang bukti yang diamankan apa saja bang? Barang bukti yang diamankan ada macam-macam. Ini apanya Pak? Bencong. Bencong ya? Ada dua buah bencong, cangkul 4 buah, ember 3 buah, kemudian kunci pas Shanghai 1, karung cukup, karung berapa? 15, ada spot tiket, perserpian batu bara, baju, training, kopi. Kemudian ada motor Honda Revo 2 unit untuk mengangkut yang kita lihat juga tanpa kelengkapan standar kendaraan termasuk plat nomor. Kemudian himbauan terhadap pemilik gimana bang? Gimana? Himbauan terhadap pemilik. Himbauan kepada pemilik tanah, ya kami menghimbau untuk bisa kooperatif kepada kepolisian untuk bisa datang ke kepolisian terdekat di polsek dan bisa diantar oleh polsek ke Polres untuk bisa diambil keterangan tentang kepemilikan tanah tersebut, apakah ada indikasi pemilik tersebut menyuruh melakukan kegiatan penambangan di lokasi tanah milik orang tersebut. Diajak teman juga ya Pak? Yang 6 bulan semua? Saya. Oh. Tinggal di situ ada rumah, kos, camp. Oh di camp, di tengah apa tersebut, pondokan itu ya? Yang ngajak sopo Pak? Ada dia termasuk yang meninggal enggak? Enggak ada. Yang ngajak yang termasuk yang meninggal. Tapi yang ngajak Bapak ini Pak Purwadi ya, maksud? Iya. Oh iya. Cuma Pak Purwadi aja yang ngajak. Ada yang lain? Purwadi sama itu meninggal juga? Yang mana? Siapa namanya? Oh, Pro Mandor. Ketimbun juga. Barang bukti yang ketinggalan ya.